Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Mulyani dari Prodi Pendidikan IPA semester 4, SKP PGDHD. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa yang bersifat toksik atau senyawa yang bersifat beracun, sehingga jika tidak dikeluarkan oleh tubuh manusia akan menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh manusia. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini meliputi hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Berikut gambarnya. Yang pertama, hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi selaput tipis yang bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombangan sel darah merah, dan dihancurkan di dalam limfa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan hidrogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Yang kedua, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi menyaring zat-zat metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kapasitas normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Bagian ginjal yang pertama yaitu kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasa disebut korteks renalis. Ini berfungsi untuk menyaring darah. Bagian ginjal yang kedua yaitu sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal biasa disebut dengan medula. Berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Bagian yang ketiga atau yang terakhir, bagian yang paling dalam biasa disebut dengan pelvis renalis. Berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir augmentasi. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi adalah proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama, yaitu sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan yang berupa gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Yang keempat, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit
termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengkelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengkelupas. Yang kedua, lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Kedua, dermis atau lapisan kulit jagat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Jaringan lapisan dermis yang pertama yaitu pembuluh kapiler, berfungsi menyampaikan nutrisi dari akar rambut dan sel kulit. Yang kedua, kelenjar keringat, berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga, kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat, pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang kelima, ujung-ujung saraf, berfungsi meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang keenam, kantong rambut, berfungsi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan dan sebagai sumber energi dan penahanan suhu tubuh. Nah, itulah penjelasan organ-organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kesimpulan dari sistem ekskresi ini adalah kulit mengekskresikan kelenjar keringat, ginjal mengekskresikan urin, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, dan hati mengekskresikan empedu. Itulah sedikit penjelasan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Apabila ada perilaku atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.